Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam. Ibu sibuk nggak sekarang? Oh, alhamdulillah sedang tidak sibuk, Pak. Iya nih Bu, ada yang ingin saya bicarakan Ibu. Budi udah direkam ya? Iya, ya, silakan. Dilanjutkan. Ya, Iya ada. saya sedang eh, ya Pak, saya sedang kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa ya, Pak? Saya lihat sepertinya Pak Rahmat agak murung akhir-akhir ini. Tidak begitu bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf ya saya mengganggu waktu Ibu jadinya. Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya nih mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Latifah berkenan mendengarkan masalah saya? Dengan senang hati loh, Pak. Silakan, Pak. Oke, sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya nih Bu. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba Pak Rahmat ceritakan apa yang sedang Pak Rahmat rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Oke, begini Bu. Ibu ingat tidak minggu kemarin saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Ya ampun, pantas. Akhir-akhir ini Pak Rahmat terlihat murung. Lalu, apa yang membuat Pak Rahmat mendapat teguran dari kepala sekolah? Proses mengajarnya, Bu. Oh, masalah pembelajaran ya, Pak. Iya, Yang Bu. masalah pembelajaran bagaimana, Pak? Ya, pada saat supervisi kemarin saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin yang ada di sekolah ini sudah rusak, Bu. Kemudian kepala sekolah menegur saya, "Kenapa tidak menggunakan media?" Saya bilang sama Bapak kepala sekolah, "Apa saya harus membeli media memakai uang pribadi eh, saya di sekolah tidak ada." Kemudian dan beliau sepertinya tersinggung pada saat saya mengatakan seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Memang, Pak, di sekolah kita alat dan bahan praktek dan lain-lain banyak yang rusak, Pak, dan tidak bisa digunakan. Lalu biasanya bagaimana Bapak menjelaskan tentang materi pembelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa lebih memahami materi? Oh iya. Jadi saya biasanya menggunakan gambar, Bu, yang saya print lalu saya bagikan kepada tiap-tiap kelompok. Atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT atau PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya. Begitu, Bu. Mengapa Bapak tidak membuatnya seperti itu pada saat supervisi kemarin? Iya, akhir-akhir itu waktu saya tersita dikarenakan saya mendapat tugas tambahan lain selain mengajar, Bu. Eh, Contohnya saja, saya mendapat tugas tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan dan juga penanggung jawab ekstrakurikuler pramuka. Waktu saya benar-benar tersita, jadi saya tidak sempat menyiapkan slide PowerPoint ataupun video dan sebagainya, Bu, seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak, Pak Rahmat itu merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik karena adanya miskomunikasi terkait media pembelajaran. Juga Pak Rahmat merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah kepada Bapak. Begitu kan, Pak? Oh iya, benar sekali, Bu. Itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah akhir-akhir ini. Insya Allah, Pak, saya bisa memahami itu semuanya itu. Lalu biasanya
Apa yang Bapak lakukan pada saat Bapak merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini? Saya biasanya akan mendengarkan, eh, terus terang beberapa hari ini saya kurang nyaman. Saya menjadi resah, kemudian di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai seperti itu, Bu. Lalu, apa yang membuat Pak Rahmat merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Rahmat merasa tidak nyaman itu adalah supervisi itu. Karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Rahmat memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, seperti itu. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Pak Rahmat, jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Pak Rahmat sampaikan, lalu apa rencana Pak Rahmat ke depannya? Oke, jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya seperti itu, Bu. Oh ya ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Rencananya itu saya juga akan menemui pengawas yang kemarin dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini apabila sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah nih, Bu. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Rahmat rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Seperti itu, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun atau sejawat saya, mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan seperti itu, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Rahmat dapat bekerja dengan suasana yang hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya karena telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk semua siswa. Amin. Sama-sama, Pak. Maaf, Bu, kebetulan ini saya lagi ada janji dengan siswa.
mereka akan mengumpulkan tugas yang telah saya berikan kemarin. Jadi saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Ya Pak, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia selalu buat Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ibu Latifah, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Dalam percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Pak, saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Baiklah, coba Ibu ceritakan pelan-pelan. Apa saja sih permasalahannya, Bu? Silakan. Baik Pak Rahmat, pada hari ini saya ingin bertemu Pak Rahmat. Saya ingin menyampaikan dan membahas masalah murid di kelas saya Pak. Ada beberapa murid saya yang selalu keluar kelas tanpa menggunakan sepatu, baik mau ke toilet atau jajan pada saat jam istirahat, Pak. Oke, baik. Kira-kira kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak disiplin dan tidak menggunakan sepatu pada saat keluar kelas? Nah, itulah Pak masalahnya. Kalau seingat saya Pak, yang menyebabkan mereka tidak disiplin dalam masalah ini karena tidak ada keyakinan kelas Pak di kelas saya, di dalam kelas saya Pak. Oh, begitu ya, Bu. Apa Ibu pernah berpikir ingin memasukkan disiplin menggunakan sepatu saat keluar dalam keyakinan kelas Ibu itu? Pernah sih Pak, saya berpikir ingin membuat keyakinan kelas mengenai masalah ini. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat keyakinan kelas tersebut, Bu? Saya Pak akan mencoba untuk menambah keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa-siswa atau murid-murid saya di kelas Pak. Oh, bagus itu Bu rencananya. Menurut Ibu nih, kira-kira kapan sih rencana baik itu akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya besok Pak, agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh murid saya. Bagus sekali itu rencananya Bu. Karena lebih cepat itu lebih baik untuk dilakukan karena waktu yang akan Ibu lakukan itu sangat tepat, Bu. Iya Pak, insya Allah Pak, secepatnya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang gini, Bu. Menurut Ibu, siapa sih yang akan membantu Ibu dalam melakukan atau menyukseskan rencana Ibu pada hari itu, Bu? Oh iya Pak. Nah rencana saya Pak yang akan membantu saya adalah Ibu Rafika karena menurut saya Ibu Rafika itulah yang pada saat ini di benak saya yang bisa membantu saya Pak agar siswa tidak melanggar peraturan itu lagi Pak. Oke, baik. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam rencana tersebut, Bu? Nah, Pak, apabila masih ada yang melanggar, Pak, rencana saya akan melakukan segitiga restitusi untuk mengingatkan murid tentang kesepakatan kelas di kelas kami, Pak, kelas saya. Oke, bagus sekali itu, Bu, komitmen itu. Karena segitiga restitusi itu sudah kita pelajari juga kemarin di CGP dan pada saat ini Ibu menerapkannya di kelas kita itu sangat baik, sangat bagus. Ini akan menjadi contoh juga untuk teman-teman guru lainnya. Tetap semangat ya Bu. Oh iya Bu, sekarang setelah Ibu bercerita ini perasaan Ibu setelah menceritakan permasalahan itu seperti apa Bu? Nah, alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang tenang
dan tidak jadi pikiran lagi, karena saya sudah bicara sama Pak Rahmat dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah saya bicarakan kepada Bapak. Oke, alhamdulillah Bu. Semoga rencana baik Ibu ini dapat berjalan dengan lancar. Dan nanti ya, saya tunggu kelanjutannya ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak Rahmat untuk kesempatan dan waktu untuk berbincang-bincangnya hari ini. Sampai ketemu ya Pak, semoga Pak Rahmat tidak bosan untuk sharing kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu di hari berikutnya. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar dan mendidik anak didik kita. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ya. Baik, teman-teman semua yang telah menyaksikan dialog kami tadi, saya dan Pak Rahmat telah mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan Pak Rahmat. Semoga percakapan kucing ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami berdua dan bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.